untuk mendesain database dengan Entity Relationship Diagram atau disingkat ERD ya, itu saya gunakan aplikasi MySQL Workbench. Ya. Caranya kita buka di sini ada New Model, kemudian Add Diagram. Nah, ini adalah lembar kerja kita untuk mendesain. Misalnya sekarang kita untuk mendesain database ya, simpel-simpel aja dulu dari awal, nanti teman-teman kalau sudah paham bisa mengembangkan sendiri. Jadi desain database ini bisa dikatakan seni, karena lahir dari ide-ide yang tiap orang tentu berbeda-beda cara pemikirannya. Meskipun ada pakem-pakem yang harus dituruti, tapi tetap unsur seni itu juga memegang peranan penting. Ya. Sekarang misalnya kita mendesain sebuah database untuk aplikasi transaksi pembelian, itu ada minimal ada 3 entity. Ya, untuk membuat entity kita klik ini, place a new table ya, klik taruh, lihat ini. Kita membuat 3 misalnya langsung ya. Nah, yang pertama itu ini namanya ya, nama tabelnya ini bisa kita rubah dengan double klik. Ya, nama tabelnya apa? Yang pertama jelas pembeli. Ya. Kemudian yang kedua adalah barangnya yang dibeli atau produk biasanya ya. Yang ketiga adalah transaksi pembeliannya, penjualan atau penjualan biasa ya. Karena ini aplikasinya di sisi yang punya toko ya, maka tabelnya kita namakan penjualan. Biasanya ada lagi nanti penjual atau supplier, yaitu gampang, belakangan aja. Yang penting 3 ini dulu, saya tunjukkan caranya. Pembeli, apa saja data-data yang kita simpan di dalam tabel pembeli itu. Nah, kolom-kolomnya ya, atau data-datanya ditaruh di columns. Yang pertama jelas identitas dari pembeli itu. Nah, identitas di sini bukan identitas yang tampak di kartu pembeli, misalnya apa ya, nomor induk pembeli misalnya ada gitu ya. Bukan itu, tapi identitas yang kita gunakan untuk tabel itu berinteraksi dengan tabel-tabel lain di dalam sistem aplikasi itu. Kemudian yang kedua adalah nama biasanya. Mungkin kalau pembeli ini nggak perlu ya kode-kode seperti NIP atau nomor induk mahasiswa itu nggak perlu ya. Nama gitu aja ya, nama itu biasanya adalah lebarnya varchar ya. Jadi varchar ini adalah tipe data yang berisikan karakter. Bedanya varchar dengan char apa? Kalau char itu lebar kolom itu sudah dialokasikan. Kalau kita isi 30 ya, dia dialokasikan 30. Sedangkan kalau varchar kita isi 30 ya tergantung isinya. Kalau kita isi 5, lebarnya isinya itu 5 huruf ya, dia memakan space ya, memakan space di database itu 5 huruf. Oke, setelah nama biasanya alamat. Saya kalau buat database huruf kecil semua. Kemudian alamat. Alamat itu varchar yang agak lebar ya, 60 misalnya gitu. Nah, ini bisa panjang ini teman-teman ya. Alamat ini bisa dilengkapi dengan kode provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan, hingga kode desa, detail gitu ya. Kemudian ada lagi nanti tanggal lahir ya, terus nomor KK, nomor KTP, macam-macam ini yang bisa kita tambahkan di tabel pelanggan atau pembeli ini ya, banyak macam-macam. Tapi yang penting 3 ini dulu ya, nanti yang penting kita tahu relasinya gimana. Kemudian produk sama aja, kita buat kolom-kolomnya ID ini, integer. Oh ya, untuk yang ID ini harus kita klik ini ya, PK ya. PK ini primary key. Primary key itu adalah kolom yang menjadi kunci dari tabel itu. Ya, jadi kalau kita ngeling-ngeling ke tabel lain, kita gunakan kunci itu. Bukan pakai kolom nama ya, tapi pakai kolom ID ini.
Itu namanya primary key. Kemudian produk, primary key-nya sama ID ya, walaupun namanya sama ID tapi beda tabel ya. Di sini pembeli, di sini produk. Nama produk sama ya. Ya nama gitu saja ya. Nama produk agak ya sama 30 lah. Harga yang penting itu harga, misalnya ini. Kalau harga kita isi dengan, nah ini tiap kolom itu ada tipenya, pilihannya banyak ini. Biasanya harga itu kayak kita isi dengan, oke, untuk rupiah saya kira integer aja ya. Kemudian selain harga ada satuan ya. Satuan itu varchar 10 misalnya gitu. Oke, ini yang penting misalnya ya. Terus penjualan. Nah, penjualan itu adalah tabel yang mencatat transaksi penjualan tiap ada pembelian. Tiap ada pembeli yang membeli produk. Ya. Nah, kalau penjualan ini ID-nya agak beda, teman-teman. Karena record yang ada di dalam penjualan ini bisa banyak banget ini, bisa sampai ribuan, ratusan ribu. Kita gunakan model gini, kode penjualan misalnya gini ya. Nah, kode penjualan kita buat varchar atau char nggak apa-apa. 12. Nah, ini filosofinya begini, teman-teman. Untuk penjualan itu ID-nya khusus ya. Bukan penjualan, pokoknya transaksi yang tiap hari ada 1000 record atau 100 record ya. Itu kita buat seperti ini, teman-teman. Y tahun ya. Kemudian bulan dan tanggal. Terus nomor urut. Bisa 3 digit atau 4 digit ya. Nah, jadi misalnya record pertama hari ini ya, sekarang tanggal berapa? 15 Maret ya. 2021 Maret 03 15. Transaksi penjualan pertama hari ini ya. Seperti ini ID-nya. Kedua, dan begitu seterusnya. Besok ya, ada penjualan lagi transaksinya. Paham ya? Nah, dengan cara seperti ini nggak akan kehabisan ID untuk transaksi penjualan itu sampai kapanpun ya, kecuali nanti kalau transaksinya itu sudah tembus sampai 10.000 transaksi per hari, baru ini nggak cocok ini. Makanya seorang database designer itu juga harus orang yang visioner. Dia bisa memprediksi nanti pada beberapa tahun lagi ya, di mana sistem ini masih dipakai, kira-kira sudah berapa transaksi per hari. Nah, kalau per hari sudah jutaan transaksi ya jangan pakai cara seperti ini. Ini saya pakai 12 ya, dengan asumsi per hari nggak sampai 1000 transaksi. Setelah kode penjualan, nah ini teman-teman, kita membuat kolom yang mengambil dari pembeli dan produk. Saya hapus dulu ini. Caranya gini, kita ambil relationship, kita klik di sini, terus kita klik di sini, klik, ya. Kemudian satu lagi, klik di sini, klik di sini. Maka di sini akan muncul kolom baru, yaitu pembeli ID dan produk ID. Nah, ini nanti akan mencatat pada setiap transaksi penjualan siapa pembelinya dan apa produk yang dibeli. Seperti itu ya, gampang ya. Itu harus ngeling seperti ini ya. Kalau nggak ngeling, nanti kita akan kehilangan data ya. Misalnya kita sudah punya transaksi yang banyak, kemudian record di sini kita hapus ya, ini kan kehilangan data. Ini ada ID-nya tapi datanya nggak ada, itu nanti akan nggak konsisten ya. Nah, tapi kalau dibuat seperti ini, pada saat di sini ada data yang dipakai oleh penjualan ya, kemudian data produk itu kita hapus, akan error, dicegah oleh sistem database itu. Nggak boleh dihapus karena data ini dipakai oleh penjualan. Seperti itu, teman-teman.
Nah, ini adalah cara mendesain database dengan entity relationship diagram. Tentu saja ini sangat sederhana ya. Yang penting cara pola berpikirnya itu seperti ini. Nanti record yang data-data yang ada di penjualan bisa sangat banyak, yang di produk bisa juga sangat banyak, pembeli juga bertambah lagi, kolom-kolomnya sesuai dengan kebutuhan. Dan pola pikir desainernya tadi, tabel-tabelnya pun nggak cuma 3 seperti ini, bisa berkembang menjadi tabel yang sangat banyak. Tapi selama itu kita menggunakan tool ERD ini, kita akan tetap bisa mengontrol dengan enak. Nah, dari ERD nanti ini ya, kita bisa mengekspor ke dalam database ya, MySQL-nya yang siap dipakai oleh programmer untuk coding, diisi data-datanya.